Ya, selamat siang semuanya. Selamat datang lagi di Sabda Unboxing. Ya, hari ini tentunya sangat spesial juga karena setiap hari Kamis jam 1 siang waktu Indonesia Barat, Sabda selalu menemani Kamis siang teman-teman dengan Sabda Unboxing. Nah, mungkin ada yang di sini baru saja bergabung atau baru sekali ini join nih di Sabda Unboxing. Jadi mau saya kenalkan terlebih dahulu. Jadi Sabda Unboxing ini sendiri adalah program dari Yayasan Lembaga Sabda, bentuknya IG Live seperti ini untuk mengupas tuntas program pelayanan dan juga produk pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda. Sabda sendiri sudah 29 tahun berkecimpung di dunia pelayanan digital atau digital ministry di Indonesia, dan tentunya sudah banyak sekali produk-program dan pelayanan yang sudah dilakukan. Nah, kita lewat unboxing juga pengen memperkenalkan produk pelayanan tersebut lebih dekat nih ke teman-teman. Nah, tentunya nggak hanya produk, dan kita akan mengupas banyak hal sekali, tapi setiap Kamis kita akan mengupas satu hal. Nah, untuk Kamis ini kita akan mengupas salah satu program yang kemarin juga baru saja selesai dilaksanakan di Sabda 29 di Unhack Gotong Royong AI for God, yaitu AI Content Media. Jadi apa ini? Apa yang mungkin bagi teman-teman yang nggak join di Unhack Gotong Royong AI for God 2023 Oktober kemarin, pertanyaannya AI Content Media ini apa? Atau apakah ini AI yang digunakan oleh konten dan media, dan atau konten media menggunakan AI? Nah, itu nanti kita akan kupas bersama-sama dengan teman dari Sabda nih. Ini sedang diundang nih. Ini akan mengundang 2 orang atau PIC atau PJ dari AI Content Media. Nah, sudah bergabung ya. Halo, selamat siang. Ada Kak Santi dan Nenia. Selamat siang. Halo. Oke, siap. Ya, untuk informasi aja dari kami memang akan mengupas nih bersama-sama tentang AI Content dan Media, dan sekali lagi Mbak Santi dan Kak Nenia ini yang menjadi PIC atau penanggung jawab dari AI Content dan Media di Unhack kemarin. Oke, teman-teman, kita mau menyapa dulu nih, sudah ada beberapa yang hadir di live kita pada siang hari ini. Ada Kak Repani, ada juga sebentar, ada Kak Thomas Bahri, ada Kak Eman, ada Kak Mei, ada Kak Kezia, Kiara Natalia, ada juga dari STTB Official. Oh, halo, selamat siang. Ada juga Pak Wahyudi Yohanes, dan yang lainnya juga sedang menyusul, ada Kak Kezia 1121. Oke, selamat siang semuanya. Oke, Nehemia dan juga Kak Santi, kita akan segera memulai saja untuk unboxingnya kita pada siang hari ini. Kita akan buka dulu ya dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Dan itu selamat siang, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada siang hari ini. Boleh Engkau kumpulkan, dan kami mulai untuk Sabda Unboxing AI Content Media. Kau memberkati kami Tuhan, Kau menyertai sepanjang acara dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua yang kami gunakan, alat, device, dan juga jaringan, Kau boleh sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah mungkin bisa dikenalkan lebih dulu nih teman-teman nih. Ini siapa? Lalu tadi sudah saya kenalkan ya, Nehemia dan juga Kak Santi. Tapi mungkin lebih detail lagi di sini terlibat sebagai apa dan apa yang dilakukan di Unhack kemarin. Silakan. Ya, selamat siang rekan-rekan Sabda dan juga teman-teman yang sudah bergabung ya. Perkenalkan, saya Santi. Di Sabda saya banyak terlibat di konten, dan di Unhack kemarin saya menjadi salah satu PJ di bagian kategori AI Content Media. Halo semuanya, saya Nehemia. Saya di Sabda terlibat banyak di divisi Sabda Media di Unhack 2023 tahun ini. Saya juga menolong Mbak Santi ya sebagai PJ di kategori AI Content dan Media. Oke, iya, ini berarti orang-orang yang tepat nih saya undang di unboxing pada siang hari ini. Dan sebagai konteks teman-teman, jadi Oktober kemarin Sabda menyelenggarakan Unhack ya, Gotong Royong AI for God. Itu dilakukan sepanjang seminggu, sebenarnya 8 hari, dan di sana ada 4 kategori. Salah satunya itu ada AI Content Media. Lalu 3 kategori lainnya kita akan kupas selama Oktober ini nanti, jadi minggu depannya lagi, dan Kamis terakhir
juga kita akan mengupas, yaitu ada AI Academy, ada AI Labs, dan juga AI MMS Bahasa Suku. Nanti akan kita kupas bareng-bareng bersama dengan penanggung jawabnya. Kali ini kita fokus ke AI konten dan media. Nah, sebelum masuk lebih dalam nih ke kategorinya, mau tanya dulu nih ke Kak Santi dan juga Kak Nehemia. Kenapa sih konten dan juga media ini di era sekarang, pelayanan digital itu sangat penting dan punya peran yang krusial? Iya, jadi masa-masa sekarang ini ya, Mas Nikos dan teman-teman, kita melihat bahwa konten itu berkembang cukup pesat dan media juga semakin banyak variasinya, bukan hanya media tapi juga mulai bermultimedia. Jadi mulai multimedia dan juga bisa diakses di multi platform juga. Jadi semakin jangkauannya semakin luas dan juga pada masa sekarang ini generasi digital ya, generasi digital banyak menghabiskan waktunya untuk berinteraksi di media sosial itu. Jadi ini sangat penting untuk pelayanan digital, khususnya di media sosial karena banyak anak muda yang terlibat atau mengakses media sosial sehari-hari. Berarti apakah segmentasi dari target media ini lebih ke generasi digital atau bisa meluas juga nih ke generasi yang lain nih, Nehemia? Ya, kalau masalah itu tidak terbatas di generasi ya, tapi siapapun yang terkonek dengan media sosial itu bisa jadi jangkauan juga. Oke, berarti bisa semuanya ya. Nah, mau tanya juga nih, tahun ini 2023 secara khusus kan banyak sekali AI yang mensupport atau mendukung, bahkan bisa mengassist pembuatan media atau media creations, atau lebih luasnya lagi content media creations. Nah, apa sih bedanya content media creations zaman dulu sebelum AI dan saat ini ada AI? Ya, yang paling terlihat jelas sih sebenarnya ini ya, karena AI itu kan sudah mengubah banyak hal gitu ya. Jadi konten media creation pun juga pasti ikut dipengaruhi. Dan yang paling terlihat tuh dari cara kerjanya nih, Coach. Jadi pasti ya, ini bisa lebih cepat, juga hasilnya itu bisa bervariasi gitu ya. Kalau misalnya bisa dikerjakan dengan cepat, hasilnya bervariasi, berarti kan ini hasilnya itu akan lebih banyak gitu. Kalau hasilnya lebih banyak, bervariasi, maka jalur untuk bisa menyebarkannya atau mendistribusikannya pun pasti juga akan lebih bervariasi gitu kan ya. Ya jadi bisa dibayangkan nih kalau banyak jalur yang dipakai, pasti juga banyak orang yang akan bisa dijangkau. Kalau banyak orang bisa dijangkau, pasti dampaknya juga akan lebih besar lagi. Ya ini yang paling terlihat jelas tuh di sini. Wow. Iya, jadi untuk ini juga ya Mas Nikos, jadi dari pengerjaan medianya sendiri pun juga sama yang disinggung oleh Kak Santi tadi, bahwa akan meringkas waktu pengerjaan itu, karena kan ketika memproses media itu tadi, kalau sebelum mengenal AI ya dengan proses yang panjang, tapi dengan adanya AI ini menolong untuk kita bisa lebih cepat lagi, lebih efektif lagi, dan menghasilkan produk yang lebih banyak dan bervariasi itu tadi. Oh, berarti tidak hanya mempersingkat tahapan dari media editing, tapi juga menambah variasi dari content creation itu sendiri, seperti itu, untuk dua hal yang paling menjadi highlight dari peran AI di content media creation sih, Mbak Santi juga Nehemia. Ya, betul sekali Mas Nikos. Oke, nah itu apakah menjadi sesuatu yang penting gitu? Dan ini berhubungan dengan pertanyaanku berikutnya sih. Kenapa nih akhirnya konten media ini menjadi satu kategori dari 4 kategori yang ada di Unhack ini? Mengapa AI konten dan media ini menjadi satu kategori yang dikerjakan nih di Unhack 2023? Ya, jadi karena konten media ini tuh penting ya, karena sebenarnya konten sendiri itu kita pernah dengar istilah konten miskin ya, apalagi di era AI ini itu juga masih penting gitu. Jadi sebenarnya kita itu mau mengeksplorasi nih Kos. Kalau boleh ya kita pakai istilah A3 gitu ya. Jadi A3 itu apa pertama itu iya. Jadi ada aku, Anda dan juga AI. Ya, A3 ini tuh sebenarnya tujuan kita itu untuk mencoba cara baru dalam membuat konten media untuk pelayanan pastinya itu dengan memanfaatkan teknologi terkini yaitu AI. Jadi ini akan memberikan
satu pengalaman yang berharga untuk kita untuk bisa memanfaatkan AI ini untuk membuat konten dan juga bisa mengeksplorasi gitu lebih mendalam gitu. Menarik nih. Tadi prinsip A3 ya, aku, Anda, dan AI. Dan ternyata di dalam ANHEK pun ada satu A juga nih Mbak Santi yang kayaknya juga sangat penting, memegang peran penting dalam dunia pelayanan digital, yaitu Allah. Jadi ada A4 berarti ya. Aku, Anda, AI, dan juga ada Allah yang berperan di situ mengambil incar semuanya. Nah, tentunya itu seru sekali nih aku ngelihat, ngebayangin bahwa, bukan ngebayangin juga sih, tapi kemarin kan juga ikut ya. Nah itu kolaborasi antara kita manusia dengan manusia yang lain dan juga dengan AI dalam mengerjakan sesuatu atau creating sesuatu untuk pelayanan. Nah, mungkin bisa dibagikan ke kita, ke teman-teman unboxing yang mungkin kemarin nggak ikutan unhack. Keseruannya, pengalamannya saat gotong royong di tim AI content media ini. Nehemia dan juga Mbak Santi. Ya, kalau dari saya keseruannya itu pastinya seneng ya bisa bekerja sama dengan baik staf Sabda sendiri ataupun dengan teman-teman yang di luar sana, karena memang konsepnya dari ANHEK ini kan gotong royong ya, bagaimana kita mengumpulkan resource, membuat resource untuk bahan-bahan kekristenan. Dan di situ yang menarik bagi saya itu karena di konten di kategori konten dan media ini kan cukup banyak nih, peminatnya cukup banyak, jadi pesertanya juga banyak juga yang mengikuti dalam kategori ini. Kalau saya sendiri tentang ini ya, manajemen sih, keseruannya tentang manajemen proyek dan manajemen peserta itu, karena ketika ANHEK kemarin pun kan kita mengadakan office hour juga. Nah, mengadakan office hour ini ada peserta nih yang tanya, mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Bahkan di hari kedua dan hari ketiga jalannya ANHEK ini masih ada peserta nih yang bingung nih, bingung mau ngerjain apa ataupun bingung mau ngapain gitu. Dari kami pun juga mengarahkan, merekomendasikan nih mau masuk ke dalam proyek yang mana, ingin bisa membantu di proyek yang mana, dan itu yang jadi keseruan. Kalau Mbak Santi apa? Ya, kalau aku keseruannya tuh yang paling terasa di pengalaman ya. Tadi gotong royong itu pasti juga ini ya seru ya. Tapi di balik itu ada pengalaman ketika kita itu bekerja dengan AI, bersama AI gitu ya. Jadi kita itu ternyata juga punya bagian gitu Nikos. Jadi nggak cuma ngandelin AI-nya aja untuk mereka kerja gitu ya. Tapi kita bisa ikut ambil bagian dalam checking, editing, QC gitu ya. Dan ini sangat terlihat gitu ya ketika di konten media ini tuh lebih terasa gitu kalau antara teks dengan media itu tidak bisa dipisahkan gitu. Dua hal ini tuh menjadi satu sinergi yang sangat bagus. Jadi untuk ke depan pelayanan ini pun akan sangat bisa dimaksimalkan gitu dengan memanfaatkan AI. Itu Nikos yang menurut aku paling berkesan. Wow, kolaborasi ya. Jadi yang ditekankan tadi oleh Nehemia dan juga Mbak Santi, kolaborasi dan juga di dalam kita collab dengan orang, ada sisi manage baik tugas maupun juga orangnya tersendiri. Nah, ada berapa peserta sih yang kemarin gabung di tim AI dan media? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa di kategori ini tuh pesertanya banyak, yaitu sebanyak 75 orang dari keseluruhan peserta yang mengikuti ANHEK. Dari 4 kategori ini, media lah yang paling banyak pesertanya itu. Tapi di sini kami mengerjakan, dari kategori ini mengerjakan 5 proyek. Jadi peserta itu memilih proyek mana yang mereka minati, proyek mana yang mereka ingin kerjakan bersama dengan teman-teman yang lain. Tapi dari masing-masing peserta ini ada juga peserta yang mengikuti itu lebih dari satu proyek gitu. Ada yang 2, ada yang 3, karena yaitu tadi ada 5 dari kami, dari kategori ini ada 5, yaitu ada yang Natal, ada renungan, ada juga kartu toko, ada Jesus film, dan ada board game. Nah, dari kelima ini pesertanya itu ya itu tadi ya, nggak cuma satu proyek aja, tapi mereka sama-sama mengerjakan beberapa proyek dalam waktu 1 minggu ANHEK itu. Berarti mereka didistribusikan ke tugas-tugasnya masing-masing sesuai dengan proyeknya dan menghasilkan beberapa variasi hasil ya yang dikerjakan di setiap proyek, seperti itu kah? Ya, betul. Dan di masing-masing
project juga ada penanggung jawabnya. Jadi biar bisa Oke. mengkoordinir para peserta yang mengerjakan itu supaya ya itu hasilnya itu berurutan itu. Jadi nggak ada project yang terbengkalai. Jadi memang benar-benar diselesaikan. Oke, wah seru sekali. Ada 75 yang bergabung, memang tidak semua, tapi ada beberapa yang mungkin pada akhirnya tidak bisa dengan berbagai alasan ya. Tapi tidak masalah, hasil yang dikerjakan nanti kita akan lihat sama-sama bareng sama Nehemia dan juga Kak Santi. Nah, habis ini sebelum Kak Santi dan juga Nehemia menunjukkan nih contoh-contoh, tentunya nggak semuanya ya, contoh-contoh aja hasil dari Unhack 2023 untuk tim konten dan media. Saya mau mengingatkan ke teman-teman yang pengen bertanya terkait AI konten dan media yang kita kupas hari ini, boleh sekali untuk tulis di live chat supaya nanti teman saya admin akan mengirimkan pertanyaannya ke saya untuk saya bacakan nih. Saya tanyakan langsung ke Kak Nehemia dan juga Kak Santi. Oke, kita akan lanjut nih, Mbak Santi dan Nehemia. Mungkin bisa ditunjukkan ke teman-teman Sabda Unboxing siang hari ini apa aja yang sudah dihasilkan dari tim AI konten dan media. Ya, hasilnya sangat banyak sekali ya, karena kan tadi kita mengerjakan 5 proyek gitu ya. Jadi setiap proyek tuh kita bisa lihat di sini. Untuk proyek Natal nih, ada 30 quotes Natal, terus juga ada 30 lebih gitu ya, quotes seri Advent, lalu juga ada renungan Natal, lalu ada flipbook, dan masih ada banyak lagi termasuk cerita bergambar Natal, dan ya teman-teman bisa baca ya di layar. Lalu untuk renungan juga kami ada renungan seri ini, jadi renungan harian gitu ya, topikal gitu. Lalu juga ada renungan audio 7 hari jalan keselamatan. Lalu kami juga membuat kartu-kartu tokoh untuk proyek ini. Jadi ada kartu tokoh Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, tokoh misi, dan kami juga sediakan untuk panduan penggunaannya. Jadi nanti rekan-rekan bisa memanfaatkannya juga baik untuk komunitas maupun pelayanan di gereja. Ya, lalu untuk kategori Jesus Film Project, ini ada 62 video yang sudah kami lengkapi, baik dengan transkripnya, artikelnya, daftar pertanyaan, renungan, dan lain-lainnya. Dan ini kami sediakan untuk 2 sasaran gitu ya, 2 target, jadi untuk dewasa dan juga untuk anak-anak. Lalu yang terakhir, kami ada proyek board game, kami sudah hasilkan untuk 3 permainan yang sangat menarik, yang nanti teman-teman juga bisa memanfaatkannya juga. Ya, jadi mungkin bisa lebih ya, Nehemia ya, dari 30 jenis yang dihasilkan dari 5 proyek ini, yang pasti nanti bisa rekan-rekan pakai untuk perayaan Natal juga. Wow, Ya, mungkin bisa diceritain sedikit nih nggak Mbak Santi terkait prosesnya dalam mengerjakan kok sampai bisa ada banyak hasil seperti itu. Mungkin apakah dari teks dulu kah, lalu ke media, QC dan sebagainya? Ya, jadi memang kebanyakan dari teks dulu kan ya. Jadi dari teks, untuk teks itu sendiri pun kalau sudah disediakan itu tidak langsung kami buat jadi multimedia yang lainnya gitu, tetapi harus kami cek dulu, kami edit dulu, lalu setelah itu bisa dikembangkan gitu ya, untuk bisa menjadi audio, menjadi video, menjadi grafis gitu. Dan mungkin dari sisi media yang lainnya juga nanti Nehemia bisa tambahkan ya. Jadi memang setiap proyek ini terus kami pantau, karena kami juga ada agile harian, jadi setiap hari ada laporannya, jadi setiap proses itu akan bisa dipantau dengan baik dan juga berkesinambungan gitu sampai ada hasilnya. Itu nih, Kos. Oke, ya. Mungkin Nehemia bisa bantu jelasan ini. Di layar sudah ada berapa contoh nih hasil yang dikerjakan tim AI konten media. Ya, kalau dari sisi medianya ya ini ada beberapa contoh yang hasil jadinya, yaitu yang di sebelah kiri itu ada quote tokoh untuk Natal ya, quote tokoh Kristen berkaitan dengan Natal. Terus kemudian di sebelahnya itu ada kartu tokoh PL dan PB, perjanjian lama dan perjanjian baru, juga ada tokoh-tokoh misionaris Kristen yang kami buat di Unhack ini ya. Terus selanjutnya itu ada board game, jadi yang atasnya kartu tokoh itu ada board game. Terus di sebelahnya itu adalah screenshot hasil dari
audio spektrum yang 7 hari renungan itu tadi. Nah, untuk prosesnya itu peserta itu ya pertama ya jelas ngumpulin bahannya dulu, bahan teksnya dulu, terus kemudian explore desain-desain yang ada, terus kemudian di-generate lagi menggunakan AI, bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada, karena grafisnya ini kebanyakan menggunakan Canva ya sebagai alat membuatnya. Terus kemudian ada video juga yang peserta buat, yaitu video tentang nubuatan. Jadi ada part 1, part 2, part 3, part 4, nubuatan tentang kelahiran juru selamat, ada juga fakta-fakta menarik tentang Natal. Jadi ini peserta merekam membuat skripnya dulu, kemudian dicekkan kepada pihak checking, terus kemudian peserta merekam videonya dengan kreativitas mereka masing-masing. Seperti itu Mas Nikos. Wah, luar biasa sekali. Mungkin aku pengen tanya satu pertanyaan yang dari tadi, mungkin aku pengen nanya juga. Sumbernya, dari mana teman-teman konten media ini ambil sumber untuk dijadikan teks sebagai bahan, dan tentunya sebagai bahan untuk nanti menjadi quote, sebagai infografis, sebagai board game, sebagai teks skrip di video, itu diambil dari mana? Dari satu sumber atau beberapa sumber? Ya, kalau dari skripnya itu Ya. Peserta itu mengeksplorasi melalui AI itu. Jadi melalui AI, Oke. tapi dari AI itu enggak langsung dijadikan bahan, tapi bagaimana dicek dulu kevalitan dari sumber itu, kevalitan dari informasi-informasi yang sudah AI berikan ya. Kan kita ngetikin prompt di AI-nya itu, kemudian AI kasih jawaban. Nah, dari situ kami nggak menyarankan untuk langsung membuat gitu, tapi bagaimana dicekkan dulu ke ke pihak checking dari teks dari kami, terus kemudian kita kembalikan lagi ke peserta untuk diproses medianya lebih lanjut lagi. Ya, tambahin ya. Jadi kemarin itu sempat ada pengalaman gitu ketika peserta sudah membuat teksnya gitu kan, kami cek gitu ya, kami edit. Aku sempat menemukan gitu ada informasi yang memang kurang akurat gitu ya. Jadi aku pikir kurang tepat gitu ketika menyampaikan fokus Natal gitu. Karena fokus Natal itu kan Kristus sendiri gitu ya. Nah, di situ masih kurang tepat. Jadi mungkin perlu ditekankan gitu ya. Sekalipun kita memakai AI, tapi kita tetap harus punya ini juga pengetahuan Alkitab juga. Jadi nanti ketika kita mengecek, kita tetap harus menyajikan esensi dari konten yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Jadi itu jangan dilupakan gitu ya, sekalipun sangat menolak. Berarti tetap ada teman-teman yang fokusnya di quality control ya Mbak Santi, di QC gitu ya. Sebelum itu nantinya jadi bahan bersih untuk dibuat dalam berbagai bentuk varian media misalnya. Seperti itu berarti ya? Oke, wah ini ya berarti ini sangat ini ya teman-teman, sangat seru sekali. Kalau saya bisa kesan yang saya dapat nih, karena tidak sembarangan nih, berarti memang sungguh-sungguh benar-benar nih ngerjainnya dari teman-teman AI konten dan media. Jadi tidak hanya untuk membuat media saja, tapi benar-benar bahannya pun diperhatikan dengan sangat baik, sehingga hasil media yang dihasilkan pun juga baik. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang saat ini gabung atau nanti nonton arsipnya ini pengen akses nih bahan-bahan yang sudah dikerjakan, bisa akses di mana nih Kak Sandi Nehemia? Iya, untuk bahan-bahan yang sudah jadi ya, hasil yang sudah jadi itu bisa diakses di situs ai.sabda.org/dev/content. Jadi di situ ada kategori, jadi ada audio, ada teks, ada grafis juga. Di situ ada ya, itu hasil jadinya, hasil jadi dari teman-teman semua yang mengerjakan, bisa dicek. Nah, ini salah satu contoh kartu tokoh perjanjian lama, dan jika di scroll ke bawah itu ada quote ya, ada quote Natal, terus kemudian ada berbagai kategori yang sudah disediakan juga. Nah, ini untuk audio spektrumnya, audio renungan spektrum yang sudah dikerjakan juga. Jadi teman-teman bisa mengecek di sini, dan ini masih diupdate lagi ya. Jadi bahannya masih akan ditambah lagi di situ yang masih dalam proses upload itu tadi. Ya, jadi teman-teman nanti tidak hanya mengecek ya nih, tapi bisa menggunakannya juga untuk mempersiapkan Natal.
ya, di gereja maupun di komunitas. Dan bisa dibagikan juga ke media sosial Bapak Ibu dan dibagikan ke rekan-rekan yang lain juga. Berarti ini sudah ready to use ya, tinggal dipakai saja untuk melengkapi dalam kita melayani baik di gereja maupun di komunitas Kristen. Bisa langsung dipakai gitu ya. Ya. Oke, ya. Oke, nah setelah banyaknya hasil yang disampaikan, yang dihasilkan, media dan konten yang dihasilkan sudah begitu banyak. Nah, apakah prosesnya berhenti di situ, Kak Nehemia dan juga Mbak Santi, atau ada kelanjutannya nih dari AI konten dan media sendiri? Ya, pasti ada kelanjutannya ya Nikos, karena kan kita sekarang juga udah memasuki persiapan Natal. Bulan depan kita merayakan Natal, jadi pasti ini akan sangat menolong. Dan juga nanti Sabda bulan depan kami akan ada AI Talks, AI dan Natal. Jadi di acara ini nanti akan ada banyak sharing pengalaman bagaimana kita itu memanfaatkan AI untuk menghasilkan resources Natal gitu ya, dalam beragam variasinya. Jadi ini pasti akan sangat menginspirasi dan juga akan bisa memberkati nanti rekan-rekan yang mengikutinya. Jadi ikut ya. Oke, ya. Oke, nah thank you nih, sudah panjang lebar sekali Mbak Santi dan juga Kak Nehemia menjelaskan tentang AI konten dan media. Gimana nih teman-teman yang di rumah? Sudah tertarikkah dengan AI konten dan media ini? Dan tadi hasilnya bisa diakses di situs ai.sabda.org/konten kalau nggak salah ya. Admin sudah memberikan linknya di chat supaya nanti bisa diakses. Nah, teman-teman juga, kita ini juga mengundang nih untuk bisa ikut yang AI dan Natal. Tadi Mbak Santi juga sudah sempat singgung. Di sana akan dengar lebih banyak sharing tentang penggunaan AI dan fokusnya untuk Natal ya Mbak Santi dan juga Nehemia. Nanti bisa belajar bersama-sama nih. Oke. Nah, thank you. Ini seharusnya ada pertanyaan, tapi kayaknya sampai sekarang pun tidak ada yang bertanya. Nah, saya berharap teman-teman di rumah, kalaupun tidak menanya nggak apa-apa, tapi langsung akses situsnya, langsung pakai bahan-bahan yang sudah dihasilkan oleh tim AI Content/Media. Oke? Nah, mungkin terakhir nih dari Kak Santi dan juga Nehemia. AI sudah bisa digunakan untuk banyak hal dan sudah dibuktikan bisa sangat menolong dalam konten media creation. Gimana nih ajakan Kak Santi dan juga Nehemia untuk teman-teman semuanya juga bisa memanfaatkan AI untuk membuat konten media, multimedia yang bisa dipakai untuk pelayanan Tuhan di gereja maupun di komunitas Kristen. Silakan. Ya, saya mengajak ya teman-teman sekalian untuk lebih berkreasi lagi, lebih kreatif dan inovatif lagi untuk mengembangkan atau membuat bahan-bahan kekristenan. Apalagi sekarang ada AI yang sebagai komitra untuk menolong kita dalam proses pendistribusian dan juga jadi tidak ada hal lagi yang bisa dikhawatirkan. Tapi dengan AI ini pastinya bisa menolong kita ya untuk terus membuat bahan-bahan kekristenan yang alkitabiah pastinya agar bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Ya, rekan-rekan jangan takut pakai AI karena sejalan dengan visi Sabda for God. Jadi mari kita pakai teknologi yang sudah disediakan oleh Tuhan termasuk AI untuk memajukan pelayanan di Indonesia dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi mari kita manfaatkan apa yang sudah disediakan Tuhan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi Dia. Amin. Terima kasih. Ini adalah ucapan terima kasih dari Kak Immanuel Hendra terhadap sharing yang sudah disampaikan oleh Kak Santi dan Nehemia terkait AI konten dan media. Oke, terima kasih Nehemia dan juga Kak Santi untuk waktunya dan juga untuk pemaparannya. Sharingnya bagus sekali dan sangat lengkap. Bisa langsung digunakan oleh teman-teman yang pengen menggunakan produk dari tim AI konten dan media. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di AI konten dan media di Anhek 2023 Oktober yang lalu. Oke, kita akan bertemu lagi di Sabda Unboxing berikutnya dan kita akan mengupas
AI Academy nih, salah satu kategori juga, kategori berikutnya dari Unhack 2023, dan kita akan mengupas bersama-sama untuk kenal nih, apa sih isinya dan apa yang dikupas di dalamnya. Oke, terima kasih. Kita akan tutup dalam doa untuk sesi unboxing siang hari ini. Saya boleh minta tolong dengan kasih Nehemia untuk bisa memimpin dalam doa penutup. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini kami boleh sharing Tuhan terkait dengan salah satu kategori di Unhack, yaitu AI konten dan media. Kiranya ini bisa menolong teman-teman juga yang ingin membuat konten-konten ataupun media-media yang kekristenan agar mereka bisa terus membagikan Tuhan bahan-bahan yang ada ataupun konten-konten yang ada agar terus bisa memberkati banyak orang. Terima kasih, kami sudah bersyukur untuk kesempatan siang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berada dalam syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Nehemia dan Kak Santi sekali lagi, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Sabda Unboxing siang hari ini. Silakan bisa bergabung di next Sabda Unboxing. Sampai bertemu dan salam IT for God. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.